Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Praktikum Kimia Organik 1, akan menjelaskan tentang model molekul. Bentuk molekul merupakan konsep dasar dalam kimia organik. Molekul ini berbentuk 3 dimensi dan interaksi ruang dari suatu bagian molekul dengan bagian molekul lainnya yang sangat penting dalam menentukan sifat fisik dan kimia dari molekul-molekul tersebut. Syafruddin 2000. Model molekul didefinisikan sebagai gambaran ideal dari suatu sistem atau proses, seringkali dalam bentuk persamaan matematika atau perencanaan yang digunakan untuk memfasilitasi perhitungan dan prediksi. Oleh karena itu, pemodelan molekul tersebut terkait dengan cara untuk meniru perilaku molekul dan sistem molekul. Kini pemodelan molekul terkait erat dengan pemodelan komputer, karena komputasi telah mengevolusi pemodelan molekul menjadi lebih luas lagi. Priyanto 2010. Molimut merupakan media pembelajaran kimia yang terdiri atas bola warna-warni yang menggambarkan suatu atom dan mempunyai lubang sesuai dengan jumlah atom lain yang dapat diikat oleh atom tersebut, serta pasak yang menggambarkan ikatan yang terjadi antara dua atom tersebut. Molimut dapat digunakan untuk menerangkan materi pokok ikatan kovalen. Sari 2013. Berikut ini macam-macam model molekul serta pembahasannya yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama, alkana dan alkena. Etana. Senyawa ini merupakan senyawa alkana dengan 2 karbon dalam temperatur dan tekanan standar. Etena merupakan gas yang tak berwarna dan tak berbau dan memiliki rumus C2H6. Senyawa ini merupakan hidrokarbon alifatik dan merupakan hidrokarbon jenuh. Disebut jenuh karena setiap atom karbon mengikat sebanyak atom hidrogen. Ikatan dari etana terdiri dari ikatan CC dan ikatan CH. Ikatan CC merupakan ikatan kovalen tunggal. Ikatan CC dapat diputar tetapi tidak akan ada pengaruhnya karena ikatan CC merupakan ikatan kovalen polar tanpa rangkap. Pada ikatan CH juga dapat diputar karena hanya memiliki ikatan tunggal tersebut, sehingga dapat diputarkan. Ikatan tidak akan ada pengaruhnya dan ikatan tidak akan putus. Ikatan CC tunggal merupakan ikatan sigma dan dikotakkan terbentuk antara satu hibridisasi orbital dari masing-masing atom karbon. Dalam metana orbital, sp3 adalah hibridisasi orbital, tetapi tunggal terbentuk antara atom karbon dengan hibridisasi lain memang terjadi. Etena. Etena ini disebut dengan etilena yang merupakan senyawa yang paling sederhana. Etena sendiri terbentuk dari 4 atom hidrogen serta 2 atom karbon yang terhubung dengan suatu ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang membuat etena disebut pola hidrokarbon tak jenuh. Etena memiliki rumus C2H4. Atom C dan C lainnya memiliki ikatan rangkap. Jika ikatan CC tersebut diputar akan membuat ikatan putus. Panjang ikatan rangkap 2 akan lebih pendek dibandingkan dengan ikatan rangkap 1. Ikatan CH pada etena dapat bebas diputar karena hanya memiliki ikatan tunggal sehingga tidak berpengaruh serta ikatan tidak akan putus. Pada ikatan rangkap 2 tersebut ada 2 macam ikatan. Yang pertama ada ikatan pi dan yang kedua ada ikatan sigma. Hal yang menyebabkan ikatan C rangkap 2 tidak dapat diputar karena adanya ikatan pi yang menyebabkan atom-atom terikat pada karbon mempunyai bentuk yang kaku. Hibridisasi yang digunakan ikatan rangkap 2 adalah sp2. Sikloalkana. Sikloalkana adalah alkana yang mempunyai satu atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia molekulnya. Sikloalkana disebut dengan naftena. Rumus sikloalkana adalah CnH2 dalam kurung N ditambah 1 dikurang G. N sama dengan jumlah atom, C dan G sama dengan jumlah cincin molekul. Sikloalkana dengan cincin tunggal dinamai siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Yang A, siklopropana. Siklopropana memiliki 3 atom C yang memiliki konformasi planar. Siklopropana bersifat anestetik ketika dihirup dan paling reaktif atau tidak stabil daripada siklobutana, siklopentana, sikloheksana. Hal ini disebabkan oleh sudut antarikatan siklopropana sebesar 60 derajat. C menyamping dari sudut tetrahedral yaitu 109,5 derajat. Bila sudut ikatannya berbeda dari tetrahedral,
Suatu molekul mengalami ketegangan sudut. Selain itu, terjadi tegangan torsi yang disebabkan oleh tolak-menolak elektron dengan elektron lainnya. Hal itu membuat siklopropana tidak stabil, sesuai dengan teori Adolf van Baer. B. Siklobutana. Siklobutana adalah senyawa organik dengan rumus C4H8. Siklobutana merupakan gas yang tak berwarna dan secara komersil terdapat dalam bentuk LPG. Molekul ini berbentuk persegi dengan sudut antarikatan 90 derajat yang masih menyimpang dari sudut tetrahedral, yaitu 109,5 derajat. Molekul ini akan mengalami tegangan sudut karena sudut yang menyimpang dari sudut tetrahedral. Molekul ini juga mengalami tegangan torsi karena adanya tolak-menolak antar ikatan substituen dengan ikatan substituen lain dengan pendekatnya. Karena tegangan sudut membuat siklobutana lebih stabil dari siklopropana. C. Siklopentana adalah senyawa hidrokarbon alisiklik yang sangat mudah terbakar dengan rumus kimia C5H10. Alisiklik sendiri merupakan senyawa berupa alifatik dan siklik, mengandung satu atau lebih cincin karbon, baik jenuh maupun tak jenuh. Siklopentana merupakan cincin yang stabil karena sudutnya mendekati sudut tetrahedral. Sudut siklopentana ini adalah 108 derajat Celcius, sering disebut cincin 5 yang banyak ditemukan di alam. Selain tegangan sudut yang kecil, ada juga letak atau gugus yang berjauhan dan tolak-menolak antara ikatan substituen lain di dekatnya yang kecil. Sikloheksana adalah suatu sikloalkana dengan rumus molekul C6H12 yang digunakan sebagai pelarut nonpolar untuk industri kimia. Sikloheksana memiliki sudut ikatan 120 derajat membentuk cincin datar menurut Bayer. Sikloheksana tidak lebih reaktif dari siklopentana. Sebenarnya, sikloheksana tidak membentuk cincin datar, tetapi agak sedikit bengkok atau terlipat dengan sudut ikatan mendekati sudut tetrahedral. Maka, sikloalkana yang paling stabil diurutkan yaitu pertama sikloheksana, kedua siklopentana, ketiga siklobutana, keempat siklopropana. Selanjutnya yang ketiga yaitu metil sikloheksana. Pada percobaan ini yaitu membuat model molekul dengan mensubstitusikan satu atom H pada senyawa sikloheksana dengan satu gugus metil pada kedudukan aksial, kemudian pada kedudukan ekuatorial. Nah, sikloheksana sendiri yaitu sikloalkana dengan rumus molekul C6H12. Sikloheksana dapat digambarkan dalam beberapa konformasi, yaitu konformasi datar, konformasi kapal, dan konformasi kursi. Konformasi yang paling stabil yaitu konformasi bentuk kursi. Kenapa? Karena atom-atom H-nya pada posisi Strager. Dalam konformasi kursi terdapat ikatan CH yang tertata dalam dua orientasi, yaitu 6 ikatan CH yang disebut aksial dan 6 ikatan CH yang lain yang disebut ekuatorial, di mana ikatan aksial ini yaitu ikatan yang tegak lurus dengan bidang. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ikatan aksial itu yang ditandai dengan berwarna biru dan ekuatorial itu ditandai dengan berwarna merah. Kemudian pada suhu kamar dapat terjadi perubahan yang sangat cepat, yaitu berubah bentuk dari satu konformer ke konformer lain. Artinya, aksial dapat menjadi ekuatorial dan ekuatorial dapat menjadi aksial. Di sini untuk H ini merupakan H aksial, kemudian ia berubah menjadi H ekuatorial, dan H ekuatorial kemudian berubah menjadi H aksial. Pada gambar ini merupakan sikloheksana yang belum tersubstitusi, di mana yang berwarna merah di sini merupakan aksial dan yang berwarna biru merupakan ekuatorial. Karena terjadi perubahan suhu kamar, maka terjadi pula perubahan yang menjadikan berwarna biru ini menjadi aksial dan yang berwarna merah menjadi ekuatorial. Kemudian pada gambar ini terdapat gugus metil pada ekuatorial, dan di sini terdapat gugus metil pada aksial, yang dimana gugus metil ini terjadi interaksi antara atom H pada metil dengan atom H yang berada pada nomor 3 dan nomor 5. Nah,
interaksi ini yang menyebabkan terjadinya efek sterik, yaitu menjadi tidak stabil. Maka ini lebih stabil karena tidak ada interaksi dengan atom H pada C sikloheksana. Jadi konformasi yang paling stabil untuk model ini yaitu pada kedudukan ekuatorial. Untuk lebih jelasnya, model molekul ini merupakan model molekul sikloheksana. Kemudian yang ini merupakan model molekul metil sikloheksana aksial. Dan yang ini merupakan model molekul metil sikloheksana ekuatorial. Selanjutnya yaitu yang keempat, 1,2 dimetil sikloheksana. Dua gugus yang disubstitusikan pada suatu cincin sikloheksana dapat bersifat cis ataupun trans. Pada gambar pertama merupakan cis 1,2 dimetil sikloheksana dan yang kedua merupakan trans 1,2 dimetil sikloheksana. Nah, untuk lebih jelas lagi seperti ini. Untuk yang ini merupakan gambar dari representasi berlainan dari cis 1,2 dimetil sikloheksana. Karena senyawa ini adalah cis isomer, maka kedua gugus metil itu harus terletak pada satu sisi cincin. Nah, gugus metil ini terletak pada satu cincin, yang mana keduanya sama-sama ke bawah atau yang keduanya sama-sama ke atas. Kemudian gambar di bawah ini merupakan gambar konformer cis 1,2 dimetil sikloheksana. Yaitu bila cis 1,2 dimetil sikloheksana berubah dari satu konformer kursi ke konformer kursi yang lain, kedua gugus metil itu membalik status ekuatorial dan aksialnya. Nah, seperti ini, aksial dan ekuatorial kemudian berubah menjadi ekuatorial dan aksial. Energi kedua konformer ini sama karena struktur dan pola ikatannya identik. Kemudian pada gambar yang atas ini merupakan gambar representasi berlainan dari trans 1,2 dimetil sikloheksana, di mana dalam trans 1,2 dimetil sikloheksana ini gugus-gugus metil berada pada sisi-sisi berlawanan dari cincin. Nah, jadi untuk gugus ini saling berlawanan, yang satu berada di atas dan yang satu berada di bawah. Untuk gambar yang ini pun sama, dan yang ini sama, satu berada di bawah dan satu berada di atas. Untuk gambar di bawahnya yaitu gambar konformer trans 1,2 dimetil sikloheksana, di mana suatu gugus metil tunggal menyukai posisi ekuatorial pada suatu cincin sikloheksana, atau dua gugus metil pada suatu cincin sikloheksana juga menyukai posisi-posisi ekuatorial. Nah, di sini karena sesuai tadi bahwa gugus-gugus metil berada pada sisi-sisi berlawanan. Di sini berbentuk AA artinya aksial, dan di sini berbentuk EE artinya ekuatorial dan ekuatorial. Dan bentuk ekuatorial inilah bentuk yang paling disukai. Nah, dalam hal sikloheksana trans 1,2 disubstitusikan, trans isomer lebih stabil daripada cis isomer karena kedua substituennya dapat berposisi ekuatorial. Jadi konformasi cis 1,2 dimetil sikloheksana adalah AE sama dengan EA, yaitu mempunyai energi yang sama besar. Kemudian pada trans 1,2 dimetil sikloheksana adalah AA kurang dari EE karena EE itu lebih disukai. Jadi dalam kasus terdisubstitusi 1,2 dimetil sikloheksana, konformasi trans lebih stabil dari cis karena pada trans kedua substituen pada posisi ekuatorial. Ini merupakan model molekul trans 1,2 dimetil sikloheksana, dan yang ini merupakan
model molekul cis 1,2 dimetil sikloheksana. Baik, materi selanjutnya adalah 1,3 dimetil sikloheksana. Pada sikloheksana terdisubstitusi, yang mana ada dua gugus yang disubstitusikan pada suatu cincin sikloheksana, dapat bersifat cis ataupun trans. Cincin-cincin terdisubstitusi cis dan trans adalah isomer geometrik dan tak dapat saling diubah menjadi yang lain pada temperatur kamar. Berikut adalah contoh dari cis 1,3 dimetil sikloheksana dan trans 1,3 dimetil sikloheksana. Dalam hal sikloheksana 1,2 disubstitusikan, trans isomer lebih stabil dari cis isomer karena kedua substituennya dapat berposisi ekuatorial. Tetapi bila kedua substituen itu 1,3 satu terhadap yang lain pada suatu cincin sikloheksana, maka cis isomer lebih stabil daripada trans isomer karena kedua substituen dalam 1,3 isomer dapat berposisi ekuatorial. Dalam trans 1,3 isomer, satu gugus terpaksa berposisi aksial. Konformasi cis 1,2 dimetil sikloheksana adalah A, E sama dengan E, A. Energi sama besar. Dan trans 1,2 dimetil sikloheksana adalah A, lebih kecil dari E, lebih stabil 1,87 kilokalori per mol. Jadi dalam kasus terdisubstitusi 1,2 sikloheksana, konformasi trans lebih stabil dari cis karena pada trans kedua substituen pada posisi ekuatorial. Tetapi pada kasus tersubstitusi 1,3 dimetil sikloheksana, maka konformasi cis lebih disukai atau lebih stabil daripada posisi trans karena pada posisi cis adalah E, sedangkan trans adalah A, E. Oke, materi selanjutnya adalah kiralitas. Kiralitas berasal dari kata dasar kiral, yang artinya senyawa atau ion yang tidak dapat ditindihkan dengan bayangan cerminnya. Kiral berasal dari bahasa Yunani, chair, yang artinya tangan. Istilah kiral secara umum digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang tidak dapat bertumpukan secara pas pada bayangannya. Molekul kiral adalah molekul yang mempunyai bayangan cermin tidak superimposable atau tidak dapat bertumpukan. Suatu molekul organik disebut molekul kiral jika terdapat minimal satu atom C yang mengikat 4 gugus yang berlainan. Molekul-molekul kiral memiliki sifat optis, yang artinya suatu molekul kiral memiliki kemampuan untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi pada alat yang disebut polarimeter. Perbedaan antara molekul kiral dan akiral adalah bahwa hanya senyawa kiral yang tidak dapat berhimpit. Sedangkan kiralitas itu sendiri definisinya adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Atom yang menjadi pusat kiralitas dikenal dengan istilah atom kiral. Penyebab adanya kiralitas adalah adanya senyawa karbon yang tidak simetris. Jadi di sini di layar bisa dilihat ini adalah contoh dari kiralitas asam amino. Dia berikatan dengan H, berikatan dengan C, berikatan dengan COOH, berikatan dengan R, dan berikatan dengan NH2. Molekul kiral yang memiliki bayangan cermin satu sama lain disebut enantiomer atau isomer optik. Sistem R atau S adalah sistem tata nama untuk menjelaskan enantiomer, berasal dari bahasa Latin.
R rectus artinya kanan, S sinister yang artinya kiri. Pusat kiral diberi label R atau S menurut sebuah sistem di mana substituen yang menempel pada pusat kiral diberi prioritas berdasarkan nomor atom sesuai dengan asas prioritas CIP atau Chan-Ingold-Prelog. Nomor 1 adalah dengan nomor atom paling tinggi, sedangkan nomor 4 adalah dengan nomor atom paling rendah. Pada gambar di bawah, yang diurutkan hanya nomor 1,2 dan 3, sedangkan nomor 4 adalah pusat orientasi atau pusat kiral. Jika arah urutan searah dengan arah jarum jam, maka diberi label R. Jika berlawanan, maka diberi label S. Jadi, itu saja materi model molekul yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.